Assalamualaikum adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, apakah adik-adik semua sudah mengenal kakak? Kalau belum, kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Nurismi Harisnawati, kakak dari Universitas Muhammadiyah Buton. Baiklah, kita mulai dalam kegiatan pembelajaran. Terlebih dahulu, kakak akan mengabsen nama adik-adik semua. Tolong didengarkan ya. Baik, kemudian sebelum memulai pada materi, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, kakak akan memulai pembelajaran. Materi hari ini yaitu cuaca dan musim. Nah, adik-adik, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran pada materi cuaca dan musim ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian cuaca dan musim. Dan yang kedua, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur yang membentuk cuaca. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan macam-macam cuaca serta ciri-ciri cuaca dan musim. Pernah tidak ya adik-adik melihat suatu daerah turun hujan yang sangat lebat, sementara di daerah lain tampak cerah? Sebelum kakak lanjut, apakah adik-adik sudah tahu apakah cuaca itu? Baik, kakak akan menjelaskannya, mohon didengarkan ya. Cuaca adalah kondisi udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit, serta pada jangka waktu yang singkat. Ada juga yang mengatakan bahwa cuaca adalah keadaan udara harian pada suatu tempat tertentu yang meliputi wilayah yang sempit. Keadaan cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu. Pengertian cuaca yang lainnya adalah suatu keadaan rata-rata udara setiap hari di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Kondisi dari cuaca mudah berubah-ubah disebabkan oleh tekanan udara, suhu, angin, kelembapan, dan udara, serta curah hujan. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tersebut. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat, bisa jadi hanya berlangsung beberapa jam atau dalam waktu sehari. Cuaca itu dapat berubah-ubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa kita buktikan dengan melihat dan mengamati perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan pada malam hari. Kemudian, apakah adik-adik telah mengetahui apakah jenis-jenis cuaca? Baiklah, kakak akan menjelaskannya. Mohon adik-adik didengarkan ya. Yang pertama yaitu cuaca cerah. Yang kedua, cuaca panas. Yang ketiga, cuaca berawan. Yang keempat, cuaca dingin. Yang kelima, cuaca hujan. Yang keenam, cuaca berangin. Baiklah adik-adik, kakak akan menjelaskan mengenai cuaca cerah. Cuaca cerah yaitu pagi hari yang cerah, matahari bersinar terang, tidak ada awan hitam di langit, angin berhembus sepoi-sepoi, udara terasa hangat. Kemudian ciri-ciri cuaca cerah. Yang pertama, matahari bersinar terang. Yang kedua, udara terasa terang.
ketiga, angin berhembus sepoi-sepoi. Yang keempat, awan berawan biru dan putih bersih dengan jumlahnya yang sedikit. Yang kelima, sinar matahari terbit, langit berwarna kemerahan. Dan yang keenam, langit terlihat cerah. Yang ketujuh, terjadi saat musim kemarau. Kemudian cuaca panas. Udara terasa kering saat kemarau. Alasan yang menyebabkan udara kering ialah sinar matahari. Pada saat tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi sehingga akan sangat kering dan panas. Ketinggian juga dapat menimbulkan udara di beberapa daerah terasa panas. Semakin tinggi suatu daerah, temperatur udaranya akan semakin turun. Inilah sebabnya temperatur di lokasi landai terasa sangat panas, akan tetapi di rangkaian gunung terasa dingin atau sejuk. Kemudian ciri-cirinya yaitu yang pertama, ketika siang hari matahari tegak lurus. Yang kedua, udara terasa panas, menyengat, bahkan mencapai suhu yang tinggi. Yang ketiga, semakin rendah suatu wilayah, maka suhu akan semakin rendah atau dingin. Kemudian cuaca berawan. Ketika langit ada beberapa awan, kondisi hal seperti ini dinamakan cuaca mendung. Cahaya matahari tidak begitu terasa panas karena tertutupi oleh awan. Beberapa awan dapat bergerombol sehingga terbentuk awan yang besar. Awan besar dapat berubah menjadi mendung jika posisi di sekitarnya mendukung. Mendung bisa berubah menjadi hujan. Kemudian ciri-cirinya yaitu yang pertama, cahaya matahari tertutup awan. Yang kedua, suhu udara tidak terlalu panas. Yang ketiga, beberapa awan agar tidak bergerombol membentuk awan besar sehingga berpotensi mendung. Yang keempat, awan menebal dan menyebabkan langit menjadi gelap. Kemudian cuaca dingin. Suatu daerah akan merasakan cuaca sejuk jika humiditas udara tinggi, angin bertiup sangat cepat, dan suhu udara rendah. Kemudian ciri-cirinya yaitu yang pertama, tingginya tingkat kelembapan udara. Yang kedua, suhu udara terendah. Yang ketiga, angin bertiup sangat kencang. Kemudian cuaca hujan. Hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk sebab adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi seperti air kolam, air danau, air sungai, dan air laut. Udara tersebut naik ke atas dan menciptakan awan, dan awan menurunkan hujan. Kemudian ciri-cirinya yaitu yang pertama, langit menjadi gelap. Yang kedua, matahari tertutup awan. Kemudian suhu udara terasa dingin. Yang keempat, butiran air berjatuhan dari awan. Kemudian cuaca berangin. Angin berhembus dengan cepat sehingga benda-benda yang berhamburan. Apabila angin bergerak sangat cepat dan wisma dapat rubuh. Kecepatan angin bisa diukur dengan alat pengukuran kecepatan angin yaitu anemometer. Ciri-ciri berangin yaitu yang pertama, angin bertiup kencang. Yang kedua, langit agak berawan. Yang ketiga, suhu menjadi lebih dingin. Yang keempat, cuaca ini berpotensi menimbulkan angin kencang.
yang bisa merobohkan bangunan dan benda-benda ringan yang dilaluinya. Kemudian cuaca mendung. Ciri-cirinya yaitu langit berawan kelabu dan udara terasa agak hangat. Adik-adik, tahu tidak? Di Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu berawan, mendung, hujan, dan juga cerah. Adik-adik, kita dapat mempraktikkan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda pada setiap tempat. Adik-adik, kalian perlu ketahui beberapa unsur-unsur cuaca, yaitu yang pertama, suhu udara, yang kedua, kelembapan udara, yang ketiga, tekanan udara, yang keempat, keadaan angin, yang kelima, curah hujan. Kakak jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, suhu atau temperatur. Suhu udara atau temperatur udara di suatu tempat akan berbeda dengan tempat lainnya karena disebabkan oleh beberapa faktor. Lamanya penyinaran matahari ke bumi adalah penyinaran matahari di belahan bumi sangat bervariasi tergantung oleh letak lintang. Ketinggian suatu tempat, semakin datar suatu tempat atau wilayah, maka panas yang diterima akan semakin besar. Keadaan awan, jika di atmosfer banyak terdapat awan, maka panas yang diterima bumi akan lebih kecil karena terserap oleh awan. Keadaan tumbuhan di permukaan bumi, sudut penyinaran matahari adalah suatu sudut yang dibentuk oleh sinar matahari pada bidang permukaan di bumi. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara yaitu banyak sedikitnya uap air yang terkandung dalam udara pada saat waktu tertentu. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara disebut dengan hygrometer. Kemudian yang ketiga yaitu tekanan udara, yaitu suatu gaya yang timbul karena adanya berat dari lapisan udara. Besarnya tekanan udara di suatu tempat dapat berubah-ubah, atau kerapatan massa udara dalam satuan wilayah tertentu. Sedangkan alat untuk mengukur tekanan udara ialah barometer. Kemudian yang keempat, angin, yaitu udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum atau tinggi ke daerah tekanan minimum atau rendah. Sedangkan untuk mengukur kecepatan dan arah angin digunakan anemometer dengan menggunakan skala Beaufort. Kemudian yang kelima yaitu hujan atau curah hujan, yaitu intensitas atau jumlah air hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Baik, setelah kita mempelajari materi cuaca, kakak akan menjelaskan materi musim ya. Adik-adik, tahu tidak? Di Indonesia memiliki 2 musim loh. Yang pertama yaitu musim hujan, yang kedua yaitu musim kemarau. Nah,
Sebelum itu, kakak akan menjelaskan pengertian musim. Mohon adik-adik dengar supaya bisa dipahami. Musim adalah keadaan udara dalam lingkup wilayah yang lebih luas dibandingkan cuaca dan dengan rentang waktu yang lebih lama, yaitu berbulan-bulan bahkan bisa bertahun. Saat musim hujan, udara dingin dan air melimpah. Biasanya orang pakai baju tebal agar tidak kedinginan. Sedia payung dan jas hujan juga ya, agar tidak kebasahan. Musim hujan ini dimanfaatkan oleh petani untuk menanam padi, karena saat menanam padi memerlukan banyak air. Di musim hujan juga, orang biasanya suka makanan dan minuman yang hangat juga. Saat musim kemarau, matahari terasa terik, udara panas, air pun berkurang. Biasanya orang memakai baju yang tipis, memakai topi atau payung juga agar tidak kepanasan. Musim kemarau ini, tahu tidak, dimanfaatkan juga oleh petani loh untuk menanam singkong, karena singkong memerlukan air yang sedikit. Selain itu, manusia juga memanfaatkan panas untuk menjemur pakaian dan mengeringkan makanan juga. Nah, adik-adik, apakah sudah tahu perbedaan cuaca dan musim? Cuaca itu mudah berubah. Kalau musim berubahnya lebih lama, bisa berbulan. Pengaruh musim terhadap kegiatan manusia. Pengaruh musim hujan saat musim hujan, kebutuhan air tercukupi. Rumput mulai tumbuh, tumbuhan kembali bersemi, daunnya hijau dan lebat. Petani mulai menanam padi dan sayuran, tanaman tumbuh dengan subur. Saat musim hujan, udara terasa lebih dingin, badan jadi kedinginan. Pakailah baju hangat dan jaket. Jangan lupa sediakan payung dan jas hujan. Hujan sering turun tiba-tiba. Pengaruh musim kemarau yaitu saat musim kemarau, matahari bersinar sangat terik, hujan tidak pernah turun, sungai dan mata air menjadi kering, penduduk banyak kekurangan air, bencana kekeringan di mana-mana. Saat musim kemarau, udara terasa sangat panas. Pakailah baju yang tipis agar tidak mudah berkeringat. Minumlah air yang cukup agar tubuh tidak kekurangan air. Cuaca berlangsung pada wilayah tertentu dan terjadi dalam waktu yang singkat serta cepat berubah, membuat kegiatan manusia juga ikut berubah-ubah. Baiklah adik-adik, itulah materi dari kakak. Semoga ilmu yang diberikan kepada adik-adik bermanfaat untuk semuanya. Kakak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.